Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Yuniar, NIM 243 dari kelas 5E. Saya akan menjelaskan materi bab 5 di audit. 5.1 Pernyataan merupakan tanggung jawab atas kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Auditor ini menunjukkan asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa. Dalam hal ini ada 5 bagian, yaitu kejadian, transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kelengkapan, semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Ketepatan, jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Memotong, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Klasifikasi, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Jenis bukti audit. Bukti audit ini adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Tanggung jawab ini mempunyai tanggung jawab atas kelola pada klien adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi. 5.2.1 Bukti audit yang cukup dan tepat. Konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. 5.2.2 Konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam suatu konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara pemberi pinjaman debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan investasi klien. 5.2.3 Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah dapat, korespondensi, dan penyelin hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Masalah ini dijelaskan secara rinci dari bagian selanjutnya dari bab ini. 5.2.4 Representasi. Auditor ini untuk pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat tentang masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari notulen, rapat dewan, diskusi dengan personal klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Ketika auditor memiliki alasan untuk percaya bahwa ada masalah hukum yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. 5.2.5 Bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen, klien, dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal ini digunakan saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bukti-bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan. 5.2.6 Bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan, akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. 5.2.7 Bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada pernyataan keberadaan. Misalnya, auditor akan memilih item persediaan dari buku besar klien untuk pengujian dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik. Kemudian menghitung item yang ada untuk memeriksa apakah jumlah yang dicatat akurat. Untuk pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah jumlah yang dicatat akurat itu secara fisik yang ada. 5.2.8 Bukti elektronik.
Bukti elektronik mencakup data yang disimpan dari di komputer klien. File yang dikirim melalui komputer ini dan item yang dipindah dari Rivas. Transaksi biasanya memulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tetapi tetap detail disimpan. 5.3.1 Bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan secara pembelian, dokumentasi perusahaan yang mengenai kebijakan, dan prosedur kontrak. Reseller dapat jurnal, buku besar, penelitian percobaan, spreadsheet, gambar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan perhitungan. Kedua, 5.3.2 Bukti yang dibuat secara eksternal dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun ada kemungkinan bahwa klien dapat manipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keandalannya bagi auditor. Selain itu, jika klien memberikan fotokopi informasi dari sumber eksternal ini kepada auditor, bukan asli, kendalanya berkurang. Yang ketiga, 5.3.3 Bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan dari luar ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak tergantung pada klien. Karena bukti ini dihasilkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung oleh ke auditor. Klien tidak memiliki kesempatan yang mengubahnya selanjutnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap andal, dapat dipercaya, dan independen dari klien. Menggunakan karya seorang ahli. 5.1 5.4.1 Menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka memerlukan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti-bukti lain yang diperoleh. Misalnya, penilai terdaftar dapat dilibatkan untuk memberikan pendapatan tentang nilai properti klien. 5.4.2 Menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Auditor harus dilibatkan dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan karena pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang digunakan auditor untuk membentuk opini auditnya. 5.4.3 Menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa, reputasi pakar dalam bidangnya, dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. 5.4.4 Menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapatan atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada jika pakar tersebut adalah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien. Misalnya terkait dengan salah satu personal kunci klien atau terkait secara finansial dan klien. 5.4.5 Menilai laporan pakar.
Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami isi teknis laporan tersebut. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan ini. 5.4.6 Tanggung jawab untuk kesimpulan. 5.5.5 Menggunakan pekerjaan auditor lain. Menjelaskan tanggung jawab rekan berikatan grup ketika menggunakan pekerjaan auditor komponen. Rekan perikatan grup menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor komponen. Kedua auditor ini dapat mendiskusikan prosedur rinci yang akan digunakan dan rekan di perikatan grup kemudian menelah kesimpulan utama yang ditarik dalam kertas kerja atau auditor komponen. 5.6 Prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada sebagian tahap audit. Ketika menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian intern klien, menguji penilaian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substansi dari kesimpulan akhir. Terima kasih untuk penjelasan saya di hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.